kita sebagai duta kampus itu bukan hanya sekedar wajah kampus, karena kita juga harus merepresentasikan nilai-nilai sebagai mahasiswa yang baik, yang tulus, misalnya kayak membantu satu sama lain. Jika merasa jenuh itu hal wajar, tapi lelah boleh, tapi menyerah jangan gitu teman-teman. Tidak perlu menjadi hebat untuk memulai, tetapi kita harus memulai untuk menjadi yang terhebat gitu teman-teman. Wow. Mungkin kalau ibu dari dulu bisa belajar gitu kan public speaking dari awal tuh kayaknya podcast Gempita kayaknya sekarang udah episode 100 1000 200 ya minimal. Ini baru episode, nggak masalah ya. Nggak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat, betul. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gempita, Gema Podcast Inspiratif bersama Tari. Wah, oke. Ini mungkin kalau para penonton ya lihat atau mendengar podcast ini itu tuh kayak dari episode sebelumnya ke episode sekarang tuh paling cuma beda semenit 2 menit ya. Tapi kalau bagi kita di sini, apalagi juga bagi kameramen, bagi ibu juga hostnya ini jeda waktunya lumayan ya, beda hampir setengah tahun ya. Karena apa? Karena banyak sekali badai-badai kehidupan yang harus kita selesaikan ya. Nah tapi alhamdulillah kita ketemu lagi, pastinya dengan tamu yang berbeda pastinya ya jelas, atau mungkin bisa sama tapi dengan topik yang berbeda. Dan di sini juga pastinya dipilih yang oke banget karena nggak mungkin mengecewakan kalian dan akan banyak banget ilmu-ilmu serta manfaat yang bisa diambil dari podcast ini. Nah ini ibu mau memperkenalkan dulu, jadi ini titelnya agak panjang ya mereka ini. Jadi mereka adalah Duta Kampus Berbakat Universitas Muhammadiyah Banjarmasin tahun 2024. Yeay. Hai semuanya. Oke, hai semuanya juga. Nah, apa kabar kalian berdua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, mungkin kalau ada di sini penonton Gempita ya yang kayaknya nih ada yang familiar, ada yang enggak juga, ada wajah lama, ada wajah baru, kecuali hostnya memang sudah wajah lama ya, nggak masalah. Tapi untuk tamunya ini yang cowok pasti kayaknya udah pernah lihat kalau kalian lihat di episode sebelumnya ya, yang di Farmaben. Nah, tapi ada juga wajah baru, tapi sebenarnya sih kalau bagi ibu ini wajah lama semua ya, karena semuanya mahasiswa ibu dan juga ada tim riset juga, ada tim PKM juga, dan juga ya udah beberapa kali lah kita berbicara tentang mengundang mereka ini ke podcast gitu. Nah, salah satu alasan lagi, ini kan sebenarnya sudah tahun 2025 ya, terus ibu mau cerita dulu kenapa nih kok baru diundangnya sekarang gitu. Pertama, ya jelas karena sibuk ya. Lalu yang kedua, ini sebenarnya nomor satunya sih, jadi yang benar-benar paling utama adalah karena ini sebenarnya sudah mulai mau pemilihan lagi ya Duta Kampus 2025. Nah jadi kenapa jadi mengundang yang 2024? Karena kita mau tahu nih, kan pasti mereka punya proker, mereka punya janji gitu yang harus ditepati selama 1 tahun ini. Dan kita mau recap nih, apakah proker-proker tersebut sudah selesai dilaksanakan atau mungkin ada yang belum dan harus dilanjutkan oleh Duta Kampus yang 2025, atau ya bisa juga nanti cerita-cerita tentang pengalaman, kesan-kesan, dan juga apa nih nanti yang mau disampaikan ke Duta Kampus selanjutnya. Nah begitu ya kan. Oke. Kalau ibu sih jelas sekali sudah kenal dengan mereka makanya diundang ke Gempita ya. Tapi mungkin untuk teman-teman yang baru nonton atau mungkin dari kampus lain atau mungkin adik-adik tingkat yang baru melihat kakak ini, mari kita kenalan dulu. Silakan. Oke, sebelumnya ulun bisi pepatah, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan lemak, maka izinkan ulun untuk memperkenalkan diri. Ulun Muhammad Rivaldo dan sekarang ulun berstatus sebagai mahasiswa Fakultas Farmasi, Prodi S1 Farmasi, dan sekarang berada di semester 4.
Hai semuanya, tak kenal maka kata saya, maka perkenalkan saya sendiri yaitu Fitri Rahmawati Saban, biasanya dipanggil Vivi. Nah teman-teman biasanya kenal saya sebagai Kak Vivi, terutama ada tingkat sering manggilnya Kak Vivi nih Bu. Saya jadi mahasiswa di S1 Farmasi tentunya, dan diamanahi sebagai finalis berbakat Duta Kampus Universitas Muhammadiyah Banjarmasin tahun 2024. Oke, jadi ada Kak Al dan ada Kak Vivi. Oke, jadi jabatan atau titel kalian ini berarti gimana? Finalis berbakat gitu ya? Finalis berbakat Sebenarnya Duta Kampus. jadi dua sih. Jadi dua, Iya. oke. Yang pertama finalis, yang kedua itu sebagai duta berbakat. Oh, duta berbakat. Oke, jadi banyak titelnya ya. Nah, kalau mungkin ada penonton di sini yang sudah pernah nonton kemarin Gempita pernah ngundang Putra Putri, tapi yang tahun 2024 ada Hifni sama Siva. Iya. Nah, tapi itu kan Putra Putri nih. Nah, ternyata banyak banget acara-acara berprestasi seperti ini yang ternyata tidak hanya tingkat fakultas tapi tentu saja tingkat univ. Salah satunya adalah duta kampus. Nah, boleh diceritain nggak sih sebenarnya duta kampus itu apa sih? Apakah sejenis brand ambassador atau mungkin apa gitu duta kampus ini? Mungkin perlu menjelaskan duta kampus itu apa sih? Nah, duta kampus itu dari definisi ulun sendiri adalah sebagai wajah dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, yang dimana tugasnya itu tentunya untuk menjadikan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin sebagai duta kampus itu sebagai kiblatnya mahasiswa, atau bisa juga cara kita untuk memberikan promosi terhadap Universitas Muhammadiyah Banjarmasin ke kalangan masyarakat. Oke, jadi kayak wajahnya Universitas Muhammadiyah Banjarmasin gitu ya, tingkat univ. Kalau Vivi gimana? Mungkin ada tambahan? Sedikit menambahkan dari ungkapan si Aldo. Jadi menurut saya sendiri, kita sebagai duta kampus itu bukan hanya sekedar wajah kampus, karena kita juga harus merepresentasikan nilai-nilai sebagai mahasiswa yang baik, yang tulus, misalnya kayak membantu satu sama lain untuk memperbaiki menjalankan visi dan misi dari kampus sendiri. Apalagi kita sebagai duta kampus membawa wajah Universitas Muhammadiyah Banjarmasin ke kalangan remaja, apalagi yang lagi nyari-nyari kuliah di mana sih yang baik di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin jawabannya. Kalian promosi ya, alhamdulillah. Udah pulau terlampaui ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau Aldo bilang wajah itu nggak cuma secara fisik gitu ya. Jadi bagaimana kita membawa si UMBJM ini gitu, baik secara wajah, secara visi misi gitu, gimana supaya orang-orang tuh bisa lebih kenal lagi gitu sama kampus tercinta kita ini ya. Oke. Nah, tapi karena kemarin juga sudah pernah ngundang Putra Putri, itu gimana ya, definisinya sebenarnya hampir sama gitu. Nah, gimana kalau dari kalian itu agak membedakan, oh kalau duta kampus batasannya tuh seperti ini, oh Putra Putri batasannya seperti ini, itu gimana? Izin jawab. Jadi sebelumnya ulun juga menjabat di fakultas itu sebagai runner up 1 putra fakultas farmasi, yang dimana tugasnya itu untuk menjadi wajah dari fakultas farmasi serta mempromosikan sebuah fakultas farmasi ke kalangan masyarakat juga. Bedanya sama duta kampus, itu wilayahnya kalau di duta kampus itu tingkat universitas, dan kalau putra-putri fakultas farmasi itu di tingkat fakultas. Dari fakultas putra-putri fakultas farmasi itu juga seharusnya itu diwajibkan untuk seluruh putra-putri fakultas farmasi itu naik ke duta kampus Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, dan juga sekarang duta kampus Universitas Muhammadiyah Banjarmasin telah dibuka umum untuk teman-teman yang mungkin ingin bergabung tapi bukan dari forum fakultas gitu teman. Nah, jadi bisa sekarang karena dibuka untuk umum gitu. Oh, oke. Jadi kalau zaman dulu gitu ya, beberapa tahun yang lalu itu awalnya putra-putri dulu. Iya, terus delegasi per fakultas, per semuanya fakultas, dikumpulin. jadi duta kampus. Betul. Gitu. Tapi sekarang mungkin ada yang belum berkesempatan ikut putra-putri tapi mau gitu ikut duta kampus, ternyata sekarang boleh ya. And BTW Ibu, Iya. saya sendiri umum. Oh, Jadi oke. teman-teman, jadi aku Vivi itu tidak masuk dari fakultas ini Bu, Iya. dari putra-putri enggak. Jadi aku umum yang alhamdulillah keterusan sampai jadi duta kampus. Nah, jadi
ini ada contohnya dua-duanya ya. Betul, Ada Ibu. contoh dari putra fakultas, ada contoh dari umum. Dan berhasil juga gitu. Jadi Alhamdulillah. nggak ada konflik of interest kayak oh ini harus putra-putri nih yang menang, nggak ada. Nggak ada. Ya. Semuanya itu aman aja guys. Aman. Asalkan kalian berusaha maksimal pokoknya sampai titik perjuangan. Itu titik perjuangan Iya. habis gitu ya. Karena bener Bu, Hmm. putra putri itu kan sudah terbiasa di panggung. Hmm. Karena sih dia sudah menjalankan pengalamannya Iya, ya. sudah ada pengalaman public speaking, ada gambarannya. Sedangkan umum kan kayak bener-bener belum pernah nih. Jadi baru. kayak baru banget. Jadi bener-bener yang kayak kita berkompetisi tapi sehat banget karena semua teman-teman bakalan sama posisinya saat berkompetisi menjadi duta kampus. Itu alhamdulillahnya yang kayak berkesan banget selama jadi delegasi umum, enggak delegasi putra-putri maksudnya. Oke, maksudnya ya dari umum pun selagi kita berjuang gitu masih ada kesempatan. Potensinya gitu besar ya. banget. Besar banget. Oke, Sama. nah, sama semuanya Betul. kesempatannya ya. Oke, ini kayaknya agak lumayan tegang ya. Antara hostnya tegang, udah beberapa bulan nggak nge-host, tamunya tegang juga ya. Ini karena mereka pakai baju dinas duta kampus, nggak berarti ini seperti ajang pemilihan ulang ya. Nggak tenang, nggak masalah. Kita agak sedikit santai-santai aja Ke dulu. bawah Ibu Ke bawah. formalnya. Oh, Iya. betul. Kalau misalnya ini langsung kayak Langsung gitu ya. tapi bukan berarti nggak asik. Nggak asik, asik kok, cuman kayak Asik. terbawa suasananya Betul, aja. Ibu. Oke, nah sebelum ke pertanyaan selanjutnya nih, ini sebenarnya nggak ada di pertanyaan sih, cuman kayak Ibu penasaran aja. Sebenarnya ini melanjutkan dari pertanyaan yang apa sih bedanya gitu antara duta kampus sama putra putri. Nah, kalau dari putra putri, bahkan Ibu pun kan sudah ngelihat sendiri nih yang 2025 kan sudah terpilih ya. Ibu melihat bagaimana prosesnya dari karantina, ya karantina ngintip-ngintip sedikit, terus di panggung juga pas pemilihan ada Q&A, ada penunjukan bakat dan segala macam. Kalau duta kampus apakah kurang lebih seperti itu atau agak ada beda dikit karena ini spesialisasi duta kampus gitu? Nah gimana? Mungkin karena Kayaknya ada pelatih yang mengajar kami buat tampil di karantina. Mungkin di kalau di putra putri ada juga enggak? Kalau di putra putri itu di karantina sebenarnya misalnya nih kayak dance atau untuk menari di grand final itu turun temurun kalau sekarang keputusannya, tapi kalau untuk kedepannya itu masih belum tahu gitu. Oke, jadi kayak misalnya Aldo akan ngajarin yang 2025 gitu ya? Iya. Oh gitu, tapi kalau yang duta kampus itu ada pelatihnya. Perbedaannya itu kalau dance-nya itu kan ada di mana mahasiswanya itu untuk tampil sesuai bakatnya masing-masing. Di Oke. dance-nya itu misalnya nih untuk penampilan silat tahun semalam itu fighting berdua gitu, tapi untuk tahun ini itu pecahin batako, bedanya situ. Terus tari dayak tahun semalam juga itu berbeda. Kalau tahun ulun tahun 2024 itu cuma nari biasa, dan tahun 2025 itu ada perubahan kayak tarinya itu menggunakan alat tradisional khas Dayak yaitu mandau gitu. Itu yang mana, putra putri atau duta kampus? Itu putra putri. Oh ya, oke, Ibu lihat yang putra putri ya. Jadi ada yang matahin batu ya, bata, terus ada yang bawa itu tadi apa sih namanya alatnya itu yang buat mandau. Mandau. Oke, oh ya. Agak ada modifikasi gitu ya. Oke, tapi yang duta kampus juga ada juga gitu. Nah, jujur Ibu belum melihat secara langsung dan sefokus itu untuk duta kampus. Jadi nanti kita lihat ya, kapan itu bulannya? Atau bentar lagi malah? Bentar lagi. tungguin, Oh, tapi tungguin tungguin. Bentar lagi, jangan lupa daftar teman-teman. Jangan lupa daftar. Semoga video ini akan tayang setidaknya pas Sebelum pendaftaran. ya saat pendaftaran lah ya. Kalau jangan terlalu pressure saya. Oh iya bener. Janji-janji ini ya. Jadi Baiklah. ya setidaknya jangan sampai akhir tahun gitu Ya, ya, saya ya, berpublish ya. Oke, karena nanti di akhir tuh akan ada pesan dan kesan juga buat nanti para calon-calon duta kampus. Jadi perlu banget kalau nanti videonya memang tayang ya setidaknya sebelum terpilih lah gitu, sebelum ada duta kampus yang baru. Oke, satu pertanyaan lagi untuk yang masalah duta kampus dan perbedaannya dengan putra putri gitu. Kan di duta kampus tadi ada finalis berbakat gitu kan, tapi kayaknya kalau di putra putri nggak ada ya, Iya. nggak ada finalis berbakat gitu putra putri gitu, atau ada nggak ada ya? Untuk fakultas farmasi itu belum ada Ibu, tapi kayak FKIK itu sudah ada Ibu. Oh. Bahkan dia ada putra putri intelligence.
Oke, yang intelijen ibu tahu, tapi bukan Iya. fakultas kita memang ya. Iya, bukan Hmm. fakultas kita memang, tapi di FKIK sendiri ada yang runner up, Hmm. ada yang intelligence, ada yang berbakat juga Favorit. Ibu. Favorit juga ada. Juga tahu. Jadi sebenarnya putra-putri itu tergantung masing-masing fakultas. Hmm. Asik sebenarnya ya kalau Iya. kayak gitu, karena nggak cuman Asik, kayak Bu. runner up 1, runner up 2, runner up 3, tapi ada kategorinya, Iya. favorit, berbakat, itu kan jadi kayak ada pengkhususannya gitu Iya, ya, betul. karena yang juara 1 ya oke, dia juara 1, tapi yang lain juga pasti akan ada fokusnya di mana gitu, apakah berbakat di bidang apa gitu kan. Oke, kalau duta kampus tuh memang sudah ada kategorinya, apa aja tuh duta kampus? Kalau duta kampus itu, kalau di tahun Ulun kategorinya itu ada duta kampusnya tersendiri, terus wakilnya itu sampai 5, dan sisanya di bawah wakil 5 itu ada finalis. Finalisnya 2 orang, Dua pasang. 4, Dua pasang. ya 2 pasang. Dan ada sedikit tambahan seperti duta favorit dan duta berbakat. Dan duta berbakat. Nah, kalian sendiri sebenarnya kalau kan ada pilihan berbakat gitu, itu ada kategori nilainya, maksudnya berbakatnya di apa? Boleh spill nggak kalian waktu tampil itu menunjukkan bakat apa? Kalau Aldo apa? Kalau Ulun sendiri itu menunjukkan bakat di talent show itu alat musik khas daerah Banjar, itu yaitu bernama panting. Panting. Oke. Kalau Vivi? Kalau Lun sendiri itu nari, Bu. Nari. Iya. Nari tarian Banjar Banjar, juga. Ibu. Karena sebenarnya itu kombinasi deh. Soalnya itu dari pelatihnya, Ibu. Iya, karena bergrup nggak sendiri-sendiri gitu. Oke. Boleh nanti setelah ini akan ada potongan ya. Ada ya, Pak? Potongan, ada nggak yang video? Ada. Ada di live ya? streaming. Ada. Di live streaming. Iya, nanti tolong diberikan potongannya ya, potongan unjuk bakat si Aldo dan si Vivi ya, nanti biar kita lihat gimana narinya dan gimana permainan Nervousnya, Bu, juga kelihatan. Apa? Nervousnya juga kelihatan Nggak kayaknya. masalah. Ya itu salah satu seni juga ya. Seni Ya. saat penampilan bakat. Dan bukti kalau itu bukan AI ya. Ada gugup-gugupnya nggak masalah gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita ke pertanyaan netizen alias Sobat Gempita. Nah, alhamdulillah kita ingat ya para penonton Gempita namanya Sobat Gempita ya. Sudah 4 abad tidak disebutkan. Oke, ini dari Alsya. Dia bilang, ceritain dong pengalaman yang paling berkesan saat menampilkan bakat di panggung. Nah, tadi sebenarnya kan sudah di-spill. Aldo tadi main musik, Vivi tadi ngedance. Nah, di saat unjuk bakat itu ada satu momen pasti yang wah gitu teringat sampai sekarang. Nah, itu apa tuh yang berkesan? Kalau saya sendiri pastinya ngelihat penonton ya. Kita pasti penampilan banget pasti ngelihat penonton. Yang pertama dilihat itu karena orang tua saya nonton, hadir alhamdulillahnya. Keluarga, Bu, bahkan nggak orang tua aja. Lengkap, ya. Yes, lengkap. Jadi kayak ngelihat mereka senyum, melihat mereka ngevideoin kita tampil kayak oh my god, I'm so proud of you, kayak gitu loh tatapannya, guys. Jadi kayak
Ya Allah, aku terbayarkan di titik ini karena capek banget, jujur capek banget, tapi berkesan banget selama pemilihan dari awal sampai karantina sampai penampilan. Jadi kayak di situ sangat-sangat terbayarkan, teman-teman. Kayak di titik-titik kayak pelatihan selama karantina sampai malam gitu, latihan terus tuh Bu, menerus-menerus, kayak ngelihat senyuman itu, ngelihat penonton sangat excited, kayak heboh banget penonton-penontonnya, Masya Allah. Terima kasih juga. Jadi kayak itu sih Bu yang paling berkesan, dan juga kayak bisa bangga sama diri sendiri, kayak bisa tampil ke teman-teman semua, dan diri ya. iya, dan lumayan sedikit memperkenalkan budaya juga kan, jadi ada sedikit bangganya. Iya. Bangga dan campur nervous karena ada papa mama nih yang nonton ya. Bener. Jangan sampai salah. Kalau salah nanti pulang lewat mana? Nggak diantar pulang nanti ya. Gitu ya. Jadi antara gugup dan tolong saya tetap mau pulang ke rumah gitu ya. Oke, terima kasih Vivi. Iya, Untuk momen-momen itulah ya. Jadi Iya. ada memang orang yang akhirnya mendapatkan energi lebih banyak itu saat melihat hasilnya gitu kan, gimana orang tepuk tangan, gimana lihat penonton bangga nonton kita, dan kita jadi lebih senang dan energi positifnya akan masuk juga ke diri kita gitu. Oke, kalau Aldo bagaimana saat memainkan itu? Tentunya pengalaman yang paling ulun ingat itu belajar panting itu cuman berapa minggu aja, cuman sekitar kalau nggak salah itu 2 minggu. Kenapa jadi milih panting? Nah, karena ulun punya basic di alat musik. Terus penampilan itu kan kayak pertama itu ulun kalau di Putra Fakultas Farmasi itu ulun menampilkan sebuah bakat yaitu gitar aja gitu. Nah, terus ulun kayak ingin mencoba sensasi yang baru karena sesuai juga lawan latar belakang ulun kayak suka mempelajari sesuatu hal yang baru, karena sesuatu hal baru itu mulai ulun tertantang gitu. Nah, jadi cobalah dulu belajar alat musik panting kita. Terus selama proses 2 minggu itu tentunya untuk adaptasi ke alat musik yang baru sulit sih sebenarnya, tapi ingat tujuan awal kita itu ikut ajang ini untuk apa? Untuk memproses diri kita menjadi yang lebih terbaik gitu, nah teman-teman. Terus selama 2 minggu alhamdulillahnya ulun bisa mencapai progresnya. Padahal pertama itu cuma 1 lagu aja, terus kayak gabut gitu coba, ternyata dapat 2 lagu nih. Kayak gimana konsepnya biar bisa dari lagu ini bisa digabung ke lagu ini. Dicobalah itu kita ngulik-ngulik, terus ada teman-teman ulun juga di rumah bantu bagaimana mengkonsepkan sebuah penampilan itu menjadi yang wah gitu, nah dibungkus semenarik mungkin. Terus pas hari hanya di talent show itu sebenarnya nervous itu jelas itu karena kita di sebuah ajang perlombaan kan. Nah, terus pas di hari hanya itu ada alasan juga kenapa milih alat musik panting, karena alat musik panting itu adalah sebuah ikon khas Kalimantan Selatan di terutama di kalangan anak muda di Banjarmasin entah, dan di lain juga ada sih teman-teman. Karena sekarang juga ulun lihat pada generasi anak muda itu untuk memainkan alat musik khas daerah Banjar itu sudah kayak agak jarang ulun lihat. Jadi ulun coba belajar dan ternyata dari hasil pembelajaran itu dapat membuahkan sebuah hasil yang alhamdulillahnya baik aja sih Pak saat talent. Jadi itu momennya ya saat belajarnya itu ya, dan itu berkesan banget sampai akhirnya berhasil dipentaskan gitu ya di atas panggung ya. Jadi kalau nanti teman-teman juga Sobat Gempita ada nonton di episode di Pharma Band yang ada Aldonya juga, ini kalian bisa lihat kalau Aldo itu sangat memang bidang itu di alat musik ya, di musik, terutama di alat musik. Main panting cuma 2 minggu itu gimana gitu kan. Hanya Aldo Ya, ibu aja jujur dulu pernah penasaran sama gitar. Jadi ya ada temen lah, biasanya kan teman-teman cowok cewek ada banyak lah yang bisa main gitar terus belajar gitu kan. Terus kayak ya Allah 2 minggu kayaknya baru 1 chord doang gini, kayak minimal 1 lagu itu pun masih
ya jedanya panjang lah gitu kan, dan itu tuh tangan sudah sakit sampai mau nangis gitu. Jadi sampai sekarang itu cuma bisa 1-2 lagu yang chordnya itu aja, dan itu juga sudah kayak bangga banget gitu. Dan sekarang sudah jalan berapa tahun nggak ada nambah-nambah bakat saya ya, makanya kenapa jadi tidak lolos ini kayaknya duta kampus ya. Jadi ya wajar lah kalau Aldo ini jadi duta berbakat gitu kan di UM Banjarmasin, dan Vivi juga gitu, karena mempelajari suatu hal yang baru itu sulit banget gitu. Betul. Dan bisa fokus gitu kan Iya. dalam waktu yang sempit. Vivi juga pasti dance itu kan narinya juga Semalam Bu, bahkan iya anyway ada. semalam, kecuali di karantina ya. Nah sebelum karantina itu kan ada talent show ya Bu, untuk kita menjadi finalis. Nah itu semalam aja Bu, karena pengumuman untuk lanjut ke penampilan bakat itu sore Ibu. Nah jadi dari sore itu sampai besok latihannya Ibu. Jadi aku Vivi sendiri latihannya itu cuman 2 jam. 2 jam. Ya itu ngedit musiknya ya Bu, Betul. terus cari koreografinya. Iya. Itu gak mudah banget, syukurnya koreografinya itu bisa masuk. Iya cocok lah gitu ya. Cocok di Vivi. Jadi kayak 1-2 jam aja latihannya. Karena kadang kalau pelatihnya nggak cocok di kita juga kitanya baper, bad mood duluan. Benar ya, Ibu. Ya, oke, kalian keren banget ya. Wajar jadi duta berbakat ya. Karena Oke. Vivi sendiri hiatus Bu narinya, dari dulu terakhir itu TK Bu. TK nari itu Bu. Agak panjang ya, Panjang ya kan? lama ya. Iya, jadi apa ya, penampilan bakat nyanyi agak agak bisa nggak bisa gitu iya, kan. iya. Puisi juga kurang bisa, walaupun bisa tapi nggak sepede itu gitu loh Bu. Jadi yang paling pede ya nari. Baru membangunkan diri ini kayak Membangunkan bisa nggak macam ya? tidur ini ya. Iya ya Bu, bisa nggak ya, bisa. Ternyata pas lihat video kayak Oke lah. oke lah dengan Oke. kenervosan yang ada. Oke, nah jadi itu ya tapi kadang ada juga pasti teman-teman yang nonton di sini yang kadang apa ya, bahasanya gimana, kayak kayaknya aku nggak bisa deh, kayak udah insecure duluan, belum nyoba, dan padahal mereka bakatnya tuh oke gitu. Jadi ibu ada kok kayak ketemu mahasiswa yang sebenarnya dia tuh berbakat, tapi awalnya dia tuh nervous banget, insecure banget, dan kayaknya nggak bisa deh aku nih gitu. Tapi terus kayak teman-temannya, tapi ini bukan masalah putra putri atau duta kampus ya, maksudnya masalah akademik juga, lomba-lomba gitu. Tapi akhirnya didukung sama temannya, terus didukung ibu juga, didukung dosen-dosen yang lain. Dia coba dan alhamdulillah juga dia ikut lomba-lomba akademik tuh pada menang juga gitu. Jadi itulah, kalau kalian nggak coba nggak bakal tahu gitu kalau Betul. ternyata kemampuan kita tuh sehebat itu. Sehebat itu. Jadi jangan takut untuk mencoba sesuatu hal yang positif. Betul. Kecuali kalau kayak nyoba yang negatif, kayak Jangan coba-coba ya di rumah. Jangan coba-coba di rumah, jangan coba-coba Dimanapun. dimanapun juga. Iya betul. Kalau sudah tahu tidak baik jangan jalan. Jangan dijalankan, karena kayaknya kok lebih mudah nyoba yang enggak bagus Yang aneh-aneh. yang aneh gitu. Oke. Nah, sambil proses kalian mengikuti ajang ini gitu kan, datang ajang duta kampus ini gitu. Ada yang nanya nih dari Alsya juga, apa nih hal yang memotivasi kakak untuk terus maju saat dimana kita merasa jenuh? Balik lagi tadi kan pasti kita ada rasa insecure, ada rasa jenuh, ada rasa bisa nggak sih ini selesai gitu tepat waktu, gimana ya, kadang juga kecampur-campur juga sama tugas, bayangan tuh dan lain-lain. Gimana kalian bisa membangun lagi nih semangat kalian dan memotivasi diri untuk terus lanjut? Dari Ulun sendiri tentunya motivasi yang pertama, balik lagi tujuan kita untuk menjadi duta kampus atau ikon sebuah Universitas Muhammadiyah Banjarmasin itu apa. Nah dari situ kita pasti harus tahu niat kita itu di sini untuk apa. Nah jika merasa jenuh itu hal wajar, tapi lelah boleh, tapi menyerah jangan gitu teman-teman. Nah kita jangan menunggu semangat untuk datang, tetapi kita harus bergerak untuk mengundang semangat. Terus kita sebagai Ulun sendiri tidak perlu menjadi hebat untuk memulai, tetapi kita harus memulai untuk menjadi yang terhebat gitu teman-teman. Wow, Daging semua ini Daging isinya, semua daging isinya. semua, masya Oke. Allah. Jadi intinya gimana gitu, pokoknya kita bisa
memotivasi diri kita untuk terus lanjut gitu kan, menyemangati diri sendiri gitu. Kita harus terus lanjut, terus maju, jangan berhenti gitu ya. Oke, lanjut. Kalau Vivi sendiri, jenuh itu pasti ada ya Bu, apalagi selama proses itu panjang, tidak mudah, dari pendaftaran aja berkas-berkas sudah banyak banget, belum lagi dispen, apalagi Vivi itu orangnya akademik banget teman-teman, jadi merasa ketinggalan banget. Karena beberapa dispen, apalagi kita farmasi, terutama banyak praktikum dan lain laporan itu sangat numpuk teman-teman di rumah, bener-bener yang kayak kita harus chat dosen gimana, itu kayak ya Allah aku bisa nggak ya, tapi karena ngelihat rasa ingin bergerak banget Ibu, pengen jadi duta kampus tuh pengennya besar banget, yang bakal ngalahin rasa kejenuhan kita. Jadi kayak gimana pun harus tetap semangat, kayak ngelihat udah proses sudah sampai sini, ya kali nyerah gitu, nggak mungkin banget teman-teman buat nyerah, kayak ya Allah sudah diberi Allah juga kesempatan buat daftar dan lain-lain, kan semua orang nggak semua ya Bu bisa daftar dan lain-lain, kan kita termasuk orang pilihan jadinya, jadi mungkin rasa bersyukur seperti itu Bu yang bikin jenuh itu hilang, rasa semangat itu yang bikin hilang, rasa pengen dibanggakan sama orang tua juga hilang, jadinya jenuh-jenuh itu gitu. Oke. Nah, tadi kan sebenarnya sudah ya kita membahas tentang apa sih duta kampus itu, kayak kalau kita kuliah tuh ini definisinya ya kan, definisinya, sejarahnya, terus isinya, prosesnya gimana gitu. Nah, tapi pasti kita mau tahu kan di balik duta kampus atau kegiatan mereka sebagai duta kampus saat proses berjalan selama 1 tahun. Kalau tadi kan kayak kita tuh berbicara depan-depan, kayak misalnya gimana saat karantina, gimana saat di panggung, saat pentas gitu kan, itu kan kayak awal-awal mau menjadi duta kampusnya, menjadi pemenangnya. Nah, ini udah menang, ada amanah yang diemban, pastinya nggak cuma menang doang, pasti ada janji-janji itu yang kita nggak tahu itu janji-janji semu atau janji-janji yang alhamdulillah sekarang sudah terselesaikan gitu, yang sudah dipenuhi. Nah, tapi sebelum janji-janji itu kita minta atau kita tanyain, kita ada bacain dulu nih, ini dari Rida ini kalau nggak salah Rida yang ini ya, putra runner up Pustra Farmasi, ya kan, runner up satu ya. Nah, jadi Rida bilang, bagaimana cara kakak berdua memanajemen waktu di tengah tekanan akademik dan non akademik? Iya, tadi sudah di-spill sedikit, tapi gimana nih lebih detailnya? Kalian bener-bener nih, ini kan kecampur aduk banget nih jadinya waktunya ya, yang akademik dari kuliah di kelas, di praktikum juga, di lab, terus nanti ini lagi, belum lagi kalian mungkin ada organisasi di luar lagi dan kegiatan-kegiatan yang lain. Gimana hal-hal yang tercampur aduk itu dalam waktu yang sama bisa kalian manajemen dengan baik? Kalau saya sendiri Ibu, yang pertama pasti karena kita ada di sini, di kampus ini, kan kewajiban kita kuliah tuh, diamanahin orang tua juga kuliah, jadi pasti yang pertama-tama kita fokusin itu kuliah dulu Ibu. Tapi karena duta kampus ini beberapa hari aja, mungkin prokernya emang 1 tahun, tapi kan proses menjadi duta kampus itu cuma beberapa hari doang nih, jadi dimaksimalin aja dulu. Tapi jangan lupa juga tugas-tugas di rumah, maksudnya ya bikinlah prioritas yang mana dulu, tugas yang paling prioritas itu yang mana, itu yang dijalanin teman-teman kalau bisa, karena sudah tahu timeline-nya duta kampus itu sekian, kalau bisa dicicil dari awal Ibu. Kalau saya sendiri dicicil dari awal Ibu, biar kita fokusnya nggak kebagi, karena kalau kebagi semuanya bakalan hancur bagi saya Bu. Jadi menurut saya itu sendiri kayak ya udah jalanin dulu apa yang di depan, fokus, tapi sebelum itu dicicil. Jadi nggak ketiban banget, rasa punggung tuh nggak berat banget gitu. Gitu Bu. Ya, karena memang kalau ya di luar dari duta kampus pun ya, kayak Ibu tuh nggak pernah ikut duta kampus, tapi kuliah farmasinya itu sudah berat banget, udah full banget. Kalau kita tuh benar-benar SKS alias sistem kebut semalam, itu kayaknya capek luar biasa, mau nangis gitu kan. Tapi kalau dicicil, setidaknya ya benar kata Vivi tadi, janganlah langsung tiba-tiba di akhir langsung numpuk gitu ya. Jadi dicicil kalau ada waktu, dicicil misalnya laporan dulu, nanti dicicil ada tugas mata kuliah apa gitu ya. Itu sebenarnya klise, orang-orang pasti tahu, tapi menjalankannya sulit. Karena kita pasti kayak, minggu depan juga nanti gitu ya. Terus dan Ibu juga merasakan juga pernah jadi mahasiswa dan
sering kali memang SKS dan itu gak enak banget. Jadi gimana kita bisa mempraktekkan mencicil tugas itu dengan baik. Contoh yang baik juga kameramen suka mencicil tugas juga, jadi nggak numpuk dan bisa menemani saya di sini. Kalau tidak dicicil dia tidak akan bisa membantu saya di sini karena tugasnya menumpuk gitu kan. Tapi karena ini dicicil, alhamdulillah bisa selalu datang membantu ya di Gempita. Terima kasih kameramen. Oke. Oh ya, spoiler sedikit. Jadi kalau logo yang ini itu kan kameramen tercinta saya yang bikin ya. Tapi kalau ada logo yang ada avatarnya unyu-unyu itu Vivi yang bikin. Terima kasih ya. Kayak alhamdulillah 0 rupiah ya. Alhamdulillah lumayan. Tapi alhamdulillah kepake banget. Jadi benar-benar ada avatarnya gitu kan. Soalnya kalau mic doang hostnya gimana bentukannya nggak tahu ya. Kalau ada avatarnya tahu gitu yang mana yang cabi-cabi ini gitu orangnya ya. Oke, itu spoiler sedikit aja. Nah, sekarang lanjut ke Aldo. Gimana tadi cara manajemen waktunya? Tentunya tidak ada alasan untuk kita berkembang, teman-teman. Sama seperti Vivi yang sampaikan tadi, kita sebagai mahasiswa itu tentunya tanggung jawab kita yang pertama yaitu untuk menuntut ilmu. Dan balik lagi, sebagai mahasiswa, contohnya seperti saya sendiri, ada kegiatan lain yang dimana seperti Duta Kampus Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Bagaimana kita untuk memanajemen waktu antara kegiatan yang harus tanggung jawab kita dan kegiatan di luar aktivitas mahasiswa, aktivitas kampus gitu teman-teman. Kalau dari ulun sendiri itu pertama yang mana yang lebih penting, misalnya nih ada kejadian kasus, kita tuh harus bisa berproblem solving, memecahkan sebuah masalah, dan dimana ini untuk teman-teman semuanya juga, tidak hanya untuk Duta Kampus, dan pastinya para teman-teman Ormawa juga merasakan bagaimana cara memanajemen waktu. Kalau dari ulun sendiri itu tadi sudah ulun jelaskan bagaimana yang mana yang lebih penting. Misalnya nih di kegiatan kampus atau di kegiatan kuliah kita kurang bisa untuk ke kegiatan luar, yang berarti kita harus memprioritaskan di kegiatan kampus terlebih dahulu, dan bisa aja izin teman-teman untuk kegiatan yang lainnya itu, karena misalnya nih kita ikut yang kegiatan di luar kuliah, masa tanggung jawab kita sebagai mahasiswa diabaikan, itu adalah salah itu teman-teman. Icon yang benar itu harus bisa manajemen waktu sebaik mungkin gitu. Memposisikan diri ya Kak. Memposisikan diri. Jadi kayak ada dua hal yang bisa kita ambil. Jadi yang pertama memanajemen waktu, jangan ditumpuk-tumpuk gitu kan. Terus yang kedua bagaimana skala prioritasnya gitu ya, dan memposisikan diri. Kalau memang ternyata lagi ada ujian tertulis banget nih, sedangkan mungkin ada kegiatan Duta Kampus yang masih bisa diwakilkan sama teman lain. Kan Duta Kampus tadi banyak ya. Nah itu masih bisa gitu sama Duta Kampus yang lain, kita izin dulu karena mau ujian. Tapi nanti kalau misalnya ternyata lagi nggak ada nih, lagi ngerjain tugas aja dan itu masih bisa dikerjain malam misalnya, terus siang sampai sore ada kegiatan Duta Kampus, boleh lah ya kan, kita isi. Jadi gimana cocok-cocokan aja ngebagi waktunya ya. Keren banget. Nah, lanjut lagi nih tadi ke janji-janji kita ya, kita mau tanyakan ini highlight dari podcast ini sebenarnya, karena Ibu mau tahu banget proker kalian itu apa. Ibu sebenarnya ingatnya kalau Putra Putri kemarin ada kalau Hifni tuh one week Jumat Nasihat. Jadi setiap hari Jumat ada quotes-nya lah intinya gitu. Nah, tapi kalau Syifa juga ada yang dia Q&A gitu ya, nanya-nanya ke temen gitu. Nah, kalau kalian prokernya apa? Kalau proker ulun sendiri itu, nama prokernya itu live sharing session kepada Duta Kampus yang di luar kampus gitu. Nah, tujuannya itu karena kita di generasi muda sekarang itu kan untuk menyebarkan sebuah edukasi atau menyebarkan wawasan untuk orang-orang lebih mudah melalui online gitu teman-teman, karena menyesuaikan perkembangan zaman. Terus isi proker dari live tersebut juga tidak luput dari yang namanya menginovasi, menginspirasi, serta memotivasi teman-teman gitu. Dan alhamdulillahnya sudah menjalankan sebuah proker ulun sendiri juga.
Jadi itu kayak ngobrol-ngobrol, sharing session sama duta kampus dari kampus lain Nggih. gitu. Oke, sekarang udah selama 1 tahun ini udah kampus apa aja yang dimasukin gitu ke sharing Eh, kalau sejauh ini terakhir ulun sama duta kampus Universitas UIN dari UIN ya, Negeri Antasari. Itu tuh offline, berarti kalian kayak bener-bener ketemu gitu atau lewat Zoom gitu? Lewat Zoom, live Instagram. Oke. Tapi dari sharing session itu temanya macam-macam ya. Maksudnya gimana sebagai duta kampus atau mungkin gimana apa aja sih di sharing session itu yang di-share? Kalau kemarin temanya itu tips and trick menjadi duta kampus gitu. Tentunya isinya itu untuk menjadi motivasi teman-teman pada saat ajang pemilihan, tips dan trik untuk menjadi duta kampus yang baik dan benar. Oh, oke tuh. Jadi untuk para calon yang mau ikutan duta kampus ya kan bisa ngeliat Betul. di situ gitu kan. Nah, mungkin bisa dibocorin sedikit lah 1-2 tips yang udah didapatkan dari duta kampus UIN tadi. Tips and trick menjadi duta kampus ini. Iya. Nah, kalau dari ulun sendiri, tentunya paling awal itu kita tidak luput dari niat, karena kita semua jalan itu harus berawal dari niat. Kalau nggak ada niat itu nggak mau jalan. Nah, habis itu yang kedua, habis dari niat kita harus melakukan, masa niat doang, masa tidak melakukan aksi gitu. Nah, dan tips and triknya itu banyak sih teman-teman. Kalau ada mengikuti misalnya nih dari teman-teman yang bingung menjadi duta kampus itu seperti apa, kalian bisa lihat, pastinya tentunya banyak banget belajar dari forum tersebut. Dari ulun sendiri itu yang ulun dapatkan dari pembelajaran selama berada di forum, tidak luput dari personal branding, public speaking, relasi, terus menjadi diri yang lebih baik untuk orang-orang sekitar kita gitu teman-teman. Itu mungkin. Oh iya, apalagi public speaking tuh nggak semua orang punya ya. Betul, Kayak ibu aja public speaking masih cetek, tapi sebenarnya belajarnya mulainya dari dosen dan udah kayak usia udah mau 30 gitu baru bisa belajar public speaking yang baik. Mungkin kalau ibu dari dulu bisa belajar gitu kan public speaking dari awal tuh kayaknya podcast Gempita kayaknya sekarang udah episode 100 1000. 200 ya minimal. Ini baru episode, nggak masalah ya. Nggak yang ada kata penting terlambat. tidak ada kata terlambat, betul. Jadi teman-teman coba aja Iya, gitu yang penting ya. berani mencoba teman-teman. Betul, niat dan harus actionnya juga. Ya, oke. Jangan lupakan Vivi, bagaimana janji Anda kalau proker Anda apa? Alhamdulillah teman-teman, semua proker terjalankan dengan baik dan lumayan antusias banyak orang. Outputnya sangat luar biasa. Yang pertama itu proker saya tips and trick, memberi tips and trick nih kepada teman-teman, baik itu cara kita survive di perkuliahan dan lain-lain. Dan yang kedua itu teman-teman proker Vivi itu mengedukasi, karena Vivi sendiri suka banget ngajar-ngajar teman-teman, kadang suka buka bimbel online. Iya, karena intinya suka ngasih tips and trick, terus kayak membagi pengalaman, itu Vivi suka banget. Jadi Vivi menyalurkan proker itu sesuai apa passion Vivi, bawaan Vivi kayak gimana, dengan lihat reels Vivi ada itu tentang semuanya, tentang obat-obatan, kayak cara pemakaian obat-obatan khusus, terus kayak ada penjelasan tentang obat, intinya mengedukasi. Apalagi Vivi di bidang farmasi sendiri, Vivi pasti ingin memperkenalkan profesi dari Vivi sendiri gitu Ibu. Jadi Vivi sangat suka beredukasi. Oke, alhamdulillah berarti prokernya juga sudah dijalankan. Alhamdulillah ya. Ibu. Jadi proker ini munculnya di reels atau di sosial media masing-masing atau mungkin ada yang di reels IG duta kampusnya? Kalau untuk sementara itu biasanya kami outputnya ada di highlight duta kampus Ibu. Oh, di highlight duta kampus. Tapi bisa juga kadang di akun pribadi. Akun pribadi terus kayak di mention lah gitu ya, terus nanti di repost sama IG duta kampusnya gitu. Selain IG sebenarnya duta kampus tuh ada sosial media apalagi sih, di TikTok ada nggak ya? TikTok ada Ibu, TikTok ada. tapi sebagai memperkenalkan UMB. Oh, enggak, maksudnya enggak ke personal duta kampusnya gitu ya. Oke, mungkin nanti bisa lebih diperluas lagi ya soalnya. Boleh Ibu. Iya, karena jujur aja
Iya, alhamdulillah dengan podcast ini Ibu tahu lah ada putra putri, ada duta kampus, ada organisasi gitu. Kayak Ibu bisa kenalan dan juga memperkenalkan gitu banyak banget ajang-ajang dan program-program forum-forum yang ada di kampus gitu. Tapi mungkin sosial medianya juga lumayan aktif tapi harus lebih jor-joran aktif lagi Betul, ya kan? Ibu. Oke, dan wajah-wajah duta kampus ini kayaknya harus disebar gitu Ah. kemana-mana ya. Betul. Soalnya kayaknya agak nggak ngelihat ya, harusnya ada di jalan-jalan atau Iya. gimana gitu kan, promosi kampus ada wajah-wajah duta kampus gitu kan ya, ada tapi belum banyak ya kan, betul. Nah, ini jadi masukan juga ya nggak sih, supaya nanti duta kampus bisa lebih apa ya, wajahnya bisa lebih Di muncul. pop up gitu. Benar sekali. Nah, oke, itu tadi masalah prokter, alhamdulillah sudah terjalani ya, tidak ada PR ya. Tidak ada, alhamdulillah. Iya. Oke, nah di luar dari duta kampus, sebenarnya kan duta kampus ini ya forum lah, oke. Tapi selain dari duta kampus, tadi sebenarnya sudah di-spill sedikit kalau Aldo juga ada ikut putra putri gitu kan. Nah, selain itu kalian sebenarnya ada kegiatan apa sih ya, kecuali bed rest ya atau istirahat guling-guling di kamar gitu ya. Selain itu coba ada nggak yang bisa sharing-sharing? Oh, selain ikut duta kampus ada aktivitas apa lagi gitu? Kalau Pipi sendiri, pastinya Pipi ikut PKR. Ibu sendiri itu dosen pendampingnya atau pembimbingnya. Terus yang kedua itu Pipi ikut PKM Center di bagian pengabdian masyarakat. Ya mungkin sisanya kayak sedikit berbisnis Ibu, bisnis makanan dan bisnis kerudung. Akhir-akhir ini baru buka. Itu paling Ibu kegiatan Pipi selama ini. Itu enggak paling sih, itu kayak banyak banget ya. Alhamdulillah. Iya. Mana kuliahnya, mana praktikumnya, mana duta kampusnya, Mana jualannya. bisnis, jualannya. Kemarin saya sudah komen tolong disediain yang Syar'i. ukurannya ya, syar'i ya, karena badan kita besar jadi harusnya ukurannya juga lebar ya. Semoga nanti bisnisnya makin melalang buana dan makin Amin, besar. ya Allah. Amin. Kalau Aldo apa? Ibu taunya sih ya oke, banyak di Farmaband, juga Iya, putra betul. putri. Coba-coba dipamerkan. Ikut apa lagi? Kalau sejauh ini mungkin dari kepanitiaan juga ulun ikut. Terus dari Ormawa ulun juga ikut di bagian staff gitu. Dan juga ulun melakukan kegiatan dari dosen kayak semacam penelitian-penelitian dan kegiatan P2MW gitu. Oh iya, jadi organisasinya juga banyak ya. Jadi ada PKM juga dulu sempat ikut nggak sih? Enggak. Iya, enggak. Oh, Ulun P2MW-nya ya. P2MW. Karena sekarang kan pilih salah satu aja ya. Jadi P2MW ikut. Terus tadi panitia tuh maksudnya kepanitiaan apa? Maksudnya kepanitiaan di kampus gitu kan? kepanitiaan yang kalau sekarang nih aduh. Ini yang mau jalan tuh kepanitiaan tuh sekarang kayak Pharma Plus di farmasi ini Bu. Terus sama ini kan fakultas mau nge-launching sebuah produk dan ulun daftar kepanitiaan itu juga Bu. Jadi dua. Beauty Iya, Borneo. Borneo. Yang itu, yang Albumi. haruan, Iya, ikan gabus. Albumi itu ikan gabus. Oh, oke. Dan kami juga Bu berdua ada satu organisasi. apa tuh? Mentor teman-teman. Oh betul, mentor. Coba promosiin sedikit mentor itu apa sih? Jangan sampai itu diundang lagi, tamunya ini lagi ngebahas mentor. Wow, keren banget mentornya ya. Ya semoga nanti kapan-kapan kita undang lah untuk mentor Oke. ini ya. Untuk ini kita fokus duta kampus aja ya. Dan tadi sudah dijelaskan ya banyak banget prokernya, dari yang organisasinya iya, kepanitiaan iya, terus bisnis juga iya ya. Mungkin nanti kalau ada IG bisnis atau apa gitu bisa aja ditaruh di description box di video ini. Nanti bisa tonton aja, bisa diklik aja nanti ya. Jangan lupa ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa. Iya. Order. Oh iya. Terus ya akun IG pribadi juga biasanya dimasukin kan aja. Oh, gitu. Promosi personal dan bisnis semuanya masuk. Oke, aman semuanya. Nah, oke. Tadi sudah ya kita spill untuk kegiatan-kegiatan yang ada di luar dari duta kampus. Banyak banget ternyata. Jadi forum duta kampus ini hanya salah satunya aja. Jadi sekian banyak yang mereka ikuti tentunya. Nah, terus sebenarnya ini lebih ke futuristik, kita ke masa depan. Nah, ini kan sebenarnya sudah nih udah mau apa namanya? Jangan lengser, sedih banget ya. Tapi kayak mau menyerahkan atau mewariskan. Nah, si apa ini namanya nih, selempang ini ke duta kampus yang baru ya kan. Nah, tapi pasti kan ada masa lalu, bukan masa lalu ya, ada
histori rekam jejak mereka sebagai duta kampus, ada yang saat ini udah mau diberikan ke duta kampus yang baru, dan pasti di diri sendiri ada perencanaan untuk masa depan, ya kan? Kedepannya mau ngapain gitu. Karena walaupun nanti status duta kampus sudah nggak dijabat lagi, tapi pasti kan kegiatan-kegiatan yang lain pasti harus dilanjutkan. Nah, kalian rencananya ke depannya mau ngapain? Ya selain melanjutkan aktivitas yang tadi sudah dijelaskan, atau kayak mau apa gitu rencana ke depan mau ngapain, atau ternyata selain duta kampus ada forum baru nih yang mau diikuti lagi atau gimana? Kalau Alda gimana? Kalau rencana kedepannya tentunya dari diri Ulun sendiri juga. Ulun ingin mengembangkan diri itu menjadi yang lebih baik ke depannya, menambah level dari yang sekarang ke level yang lebih baik dari yang sekarang gitu teman-teman. Terus kalau rencana untuk kedepannya sebenarnya asik sih ikut forum ini. Ada ketertarikan juga ikut forum di luar gitu teman-teman, untuk menambah pengalaman dan melalui sebuah proses-proses yang dapat kita evaluasi untuk mengembangkan diri, tentunya yang sudah Ulun sampaikan menjadi yang lebih baik gitu teman-teman. Tapi kalau duta kampus ini misalnya sudah diserahkan nih ke duta kampus yang baru, tapi kalian tetap ada di situ berarti? Ini itu Masih pasti wajib andil karena di forum itu sifatnya kekeluargaan gitu teman-teman. Oke, jadi nggak yang tiba-tiba udah diberikan selempangnya terus kayak kita menghilang gitu, ditendang keluar gitu, enggak ya? Berarti tetap mau masih lanjut di forum itu, tapi sebagai seniornya gitu lah ya. Okay. Yang membimbing adik-adiknya. Oke, sebagai kakak pembimbingnya gitu. Oke, kalau Vivi gimana? Kalau Vivi mungkin ingin fokus di bidang bisnis, Ibu. Ingin melanjutkan di bidang itu karena menurut Vivi di bidang bisnis itu sangat luas, dan terutama kita selama menjabat duta kampus ini banyak relasi, dan mungkin itu sangat membantu juga kita di situ. Jadi sangat-sangat suka sangat-sangat suka dalam menjalankan ini karena berkelanjutan juga dengan visi misi Vivi ke depannya, Ibu. Betul, oke. Dan ini sebenarnya salah satu contoh nyata juga, ada kakak tingkat Fatma ya kalau nggak salah, dia ngeluarin brand Quinva, dia brand jilbab juga, dan dia pernah ikut PKM cuman nggak lanjut gitu, jadi tapi sudah pernah mencoba diskusi ikut PKM, jadi ibu tahu orangnya gitu kan, dan sampai sekarang tuh dia udah gede, bahkan dia salah satu sponsor di Putra Putri kemarin. Kalau nggak salah ada kalau ibu nggak salah ya Quinva itu by Fatma gitu. Nah itu kakak tingkat, dan sekarang dia lagi kuliah apoteker di sini di angkatan 3. Nah gitu, keren banget. Dan itu kayak ibu tuh kalau nginget dia tuh kayak ini nih bukti nyata ada di depan mata, kayak ini contoh yang dia dari kecil. Ibu pernah lihat live Shopee gitu, jadi dia benar-benar usaha gitu sendiri, dari yang kerja sendiri sampai dia bisa gaji karyawan gitu. Semoga nanti Vivi juga bisa gitu. Amin, ya kan. amin. Tapi kan Vivi bisa mensponsori tahun depan ya kan, PPNS tahun depan. Ya Allah, amin. Kampus tahun depan nanti ada di situ kan bisnisnya. Nama bisnisnya apa sih? Kalau makanan itu teman-teman bisa cek Frosty Bites. Itu buka pas Pipi semenjak SMA. Oh iya. Iya. Iya, terus kalau yang hijab ini karena tugas Ibu sebenarnya. Betul, tapi dilanjutkan saja. Pengen dilanjutkan karena Pipi sendiri pakai hijab terus-menerus ya. Pakai tiap hari, dan mungkin memotivasi teman-teman yang insya Allah berhijab gitu, Ibu. Supaya nanti kan cantik-cantik motifnya ya kan. Oke. Munculkan saja semuanya di description box ya. Nanti akan muncul ya di sini dan di sini banyak sekali ya. Tugas editor ada bisnis apa begitu? Karena Ulun mungkin lebih ke skill Ibu. Betul. Band tadi kan menjual juga itu sebenarnya bandnya. Oke. Instagramnya masih aktif kan? Aktif. Alhamdulillah kita munculkan juga lagi di sini ya untuk band, kita promosikan aja semuanya di sini. Semoga yang nonton banyak ya kan. Oke, nah ini sudah tadi kita ngedengar menyimak semua cerita-cerita dari duta kampus berbakat ini atau dari duta berbakat ini, dari finalis berbakat duta kampus 2024. Mereka udah ceritain dari awal benar-benar masuknya gimana, terus prokernya gimana, terus juga kedepannya mau ngapain. Nah ini sebenarnya sebelum closing, Ibu mau tanya dulu ke kalian, apakah ada pesan-pesan, terutama ini sekaligus memotivasi Ibu untuk bisa mengupload videonya ya sebelum pemilihan duta kampus. Ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman yang mau ikut duta kampus atau yang sekarang masih ragu
dan malu-malu ikut duta kampus. Jadi bagi teman-teman untuk yang ingin mengikuti forum Duta Kampus Universitas ini kan teman-teman, namanya ajang. Kita ajang itu adalah tempat kita untuk berproses gitu teman-teman. Kalah atau menang itu hanyalah sebuah ungkapan. Jika kalian menang, maka jalankanlah amanah itu dengan sebaik mungkin. Tapi jika kalian gagal dalam sebuah ajang itu, kalian jangan terlalu bersedih teman-teman, karena kalian itu sudah berhasil kalau kalian bisa mencintai sebuah prosesnya. Terus untuk teman-teman ini, dari Ulun sendiri, motivasi Ulun untuk mencoba forum itu teman-teman ada terbagi menjadi 2 jalan, mencoba dan tidak mencoba. Tidak mencoba itu jalannya cuma ada satu, yang berarti tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau kita mencoba itu terbagi menjadi 2, gagal atau berhasil. Kalau gagal pasti perbedaannya sangat jauh teman-teman dengan yang tidak mencoba. Kalau gagal pasti kalian akan mendapatkan sebuah pembelajaran dari proses tersebut untuk menjadi yang lebih terbaik ke depannya, karena orang sukses juga berawal dari kegagalan teman-teman. Jika kalian menang, mungkin itu hanyalah bonus untuk teman-teman dalam sebuah ajang gitu. Dan melanjutkan amanahnya ya. Betul. Oke, kalau Vivi, Kalau Vivi sendiri, apa tadi Bu? saya pesan-pesan kepada teman-teman. Pesannya kepada teman-teman, pasti kita melangkah ke depan itu di luar zona nyaman kita, pasti teman-teman. Banyak pikiran yang banyak, otak kita tuh penuh dengan semua kemungkinan, bahkan bisa aja yang terjadi, kita berpikir 1000 kemungkinan, tapi bisa aja Allah itu ngasih kita kemungkinan di 1001, alias jangan dipikirin teman-teman. Apapun itu jalanin aja dulu semaksimalin mungkin, kalian bisanya di mana kalian jalanin aja. I know pasti bakalan insecure dan lain-lain, tapi percayalah teman-teman, semua orang itu ada punya khasnya masing-masing. Nah dari situlah kita tonjolkan apa nih potensi apa nih yang kita miliki, itulah keunikan kita. Jadi jangan stuck karena kalian itu berpikir bla 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 bla, karena kita tidak tahu apa bakalan yang terjadi ke depannya. Jalanin aja dulu, semaksimalin aja dulu. Allah itu tidak buta, Allah itu tidak tuli, Allah itu selalu ada buat kita. Jadi yakin pokoknya modal 100% yang Pipi selama ini modalin itu yakin pasti ada jalannya. Dan kalau misalnya emang gagal, bagi Pipi itu nggak gagal, alias itu proses menjadi lebih baik, alias tangga kita itu mungkin agak ke bawah dikit tapi nanti dia naik kayak gitu. Jadi Ada kurvanya. ada kurva bakunya. Betul, semakin meningkat. Iya Ibu. Jadi don't put yourself di bawah terus gitu loh. Jadi pede aja, bakalan kamu pede, pasti bakalan jalan itu kayak kayak berenang gitu loh Bu. Dipermudah. Iya, dipermudah Ibu. Oke, keren banget. Tepuk tangan dulu. Oke teman-teman, nah jadi ini alhamdulillah banget semua pertanyaan sudah terjawab. Pertanyaan plus bincang-bincang kita yang bahkan di luar dari pertanyaan Sobat Gempita ya. Nah tadi Ibu penasaran banget sebenarnya, jadi banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya Ibu tambahin dan alhamdulillah mereka bisa menjawab. Ini jadi seperti ajang tambahan bagi mereka ya, untuk membuktikan kalau mereka bisa jadi kakak pembimbing di Duta Kampus yang baik ya dan bagus. Dan tadi pesan-pesannya juga ya, niatnya harus oke, terus juga harus pede, dicoba dulu aja, lanjutin dulu aja, jangan menyerah. Dan semoga nanti yang mau ikutan Duta Kampus yang mungkin sekarang masih ragu-ragu, sekarang bisa jadi lebih yakin lagi setelah nonton video ini ya. Oke. Ibu ucapin terima kasih banyak. Terima kasih banyak kalian berdua sudah mau datang nih ke podcast Gempita yang kecilan ini. Kayaknya kalian sudah sering masuk ya di studio Gempita. Bukan sebagai tamu tapi untuk kuliah ya. Ini menggunakan kelas ya, ruang kelas ya. Nggak apa-apa, kita masih minimalis dulu. Semoga nanti kita juga sama seperti Duta Kampus yang terus bertumbuh. Semoga nanti Gempita juga bisa makin bertumbuh. Mungkin nanti punya studio baru ya kan, studio terpisah ya kan. Kalau sekarang masih geser-geser kursi, semoga nanti bisa jadi lebih niat lagi studionya. Dan nanti juga tamu-tamu yang diundang bisa kece-kece terus, bisa keren-keren terus seperti episode yang sekarang. Mohon maaf juga kalau ada kesalahan dari kami semua. Untuk
podcast ini. Kita ketemu lagi di Gempita episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, Tapi spill. Bu, tahu nggak? Jangan masuk ya teman-teman. Oh iya, oke. Itu mati sudah Bu. Sudah makan tapi diganti. Aduh, gawat. Kenapa?